the latest news updates and information. Superi sebagai penjabat kepala desa Singopadu, Kecamatan Tulangan. Sahabat, Budiono selaku pejabat Bupati Sidoarjo Rabu siang 14 Oktober melantik 39 pejabat kepala desa di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pejabat kepala desa tersebut akan bertugas kurang lebih selama 6 bulan sambil menunggu dilantiknya kepala desa definitif melalui proses pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam sambutannya, PJ Bupati Sidoarjo berpesan pada para pejabat kepala desa agar secara masif melakukan sosialisasi sampai ke tingkat rumah tangga terkait penerapan protokol kesehatan serta operasi justisi yang dilakukan di tingkat desa. Menurut pejabat Bupati Sidoarjo, operasi justisi ini demi memberikan edukasi dan penegakan kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan. Budiono juga berpesan kepada para pejabat kepala desa agar seluruh lapisan masyarakat di wilayah desa masing-masing bergotong royong membuat Sidoarjo segera menjadi zona kuning, sehingga zona kuning di wilayah Kabupaten Sidoarjo bisa tercapai dalam waktu 2 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan membacakan pendalaman sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Diambil sumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang ada negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan rakyat. Dengan iman. Bagi yang beragama Islam, silakan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, tirukan saya. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, saudara-saudara ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Pejabat Bupati diserahkan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo.
Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan selamat kepada seluruh penjabat kepala desa yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan amanat masyarakat yang dipercaya kepada saudara dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai penjabat kepala desa sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintah. Beberapa pesan untuk pejabat Kades yang salah satunya itu terkait COVID, Pak. Ya, jadi kita ini harus serentak bersama, bergerak bersama, maju bersama, arahnya sama, sasarannya sama. Jadi kalau kita diharapkan ikhtiar, target, ya kalau semua itu kan harapannya target itu. Kita sudah mendekati bisa kuning, ya sekarang tinggal PR-nya ada 0,130. Nah maka harus ada action, ya action itu bukan hanya action di Pak Sekda, kami ya nggak jalan, tapi action itu menyeluruh. Ada yang wilayahnya Forkopimda, ada yang wilayahnya desa, ada yang wilayahnya kecamatan, ada yang wilayah industri. Tadi kita datangi semua supaya mereka itu seiring. Jadi sistem itu jalan kalau semuanya jalan. Kalau ada salah satu yang nggak jalan itu malah nggak optimal. Intinya kita mengharapkan agar ayo bareng-bareng kita itu punya target kuning dalam waktu 2 minggu. Dengan cara apa? Kalau misalnya supaya mereka nggak kaget. Tadi saya ke industri, ya industri ngecek bahwa industri saya cek satu-satu. Jangan-jangan dia nggak. Ternyata protokolnya lebih bagus tuh. Dia pakai masker, pakai face shield. Masker itu 100% tadi ngecek saya. Pakai face shield memang nggak semuanya. Terus tempat cuci memang jadi saya sarankan kurang Pak, sampai industri karyawan sakmene, tempat cuci sakmene, ya saya ingatkan sama dia. Harusnya berapa ya? Nanti proporsional dong. Kalau sampai ke sini setiap ada apa itu pergerakan dari karyawan pintu keluar pintu masuk ditambah itu harus proporsional jumlah. Jangan nanti karyawannya 1.500 sampai cuma miliki 1 ya nggak rasional. Akhirnya saya ingatkan tadi, ya siap Pak, siap itu. Dan kita kan saling mengingatkan dong, kita niatnya tujuan Pak. Kalau untuk Kades-kadesnya apa Pak yang lebih spesifik kerja mereka nanti di lapangan untuk membantu pencegahan COVID ini? Kades itu harus masif sampai ke rumah tangga nanti. Jadi ke rumah tangga, beliau kan terdepan. Nanti jangan sampai rumah tangga orang-orang itu kaget, kok ada justisi. Nah, mereka sosialisasikan. Justisi itu semacam-macam edukasi dan pemberian kedisiplinan. Maka itu yang terbaik. Kalau daripada mereka kena penyakit COVID-nya, lebih baik mereka diingatkan kan itu. Jadi nanti di kepala desa punya kewajiban untuk banyak melakukan edukasi ke, ya mungkin kalau ada justisi internal silakan. Justisi internal contoh gini, kepala desa datang ke RT, kamu harus pakai masker, itu aja justisi internal, jadi peringatan. Ya kalau masuk ke rumah tangga. Untuk punishment-nya apakah di tingkat desa itu atau di tingkat desa punishment? Ya nanti kan kita kekurangan untuk paniteranya itu tenaga untuk nanti tingkat desa dan kecamatan. Kita lihat nanti koordinasi dengan Kajari, ya petugasnya ada berapa. Ya kalau ada petugasnya banyak, kita ingin sampai tingkat desa. Berarti boleh ya kalau Kades punya inisiatif untuk justisi tingkat desa kemudian memberi punishment kepada yang melanggar itu? Asal ada petugas Kajari Pak. Ya itu nanti mereka yang menjadi pertimbangan. Ya mereka kan harus di briefing dulu oleh Kajari. Tidak boleh seorang kepala desa tanpa ada yang memberikan punishment-nya kan dari Kajarinya itu. Mungkin dikirim ke kejaksaan iya, seperti tilang seperti gitu itu, ya. Iya, harus itu Pak. Jadi ini semata-mata ikhtiar kita sidaja supaya cepat peningkatan kesejahteraan masyarakatnya lah gitu. Kalau enggak diupayakan masif ini mungkin ada yang apa itu landai-landai saja, kemesraan, wis ini aja mesra padahal masih penyakit masih
Kalau jalan. terkait itu Pak, pengembalian pemulihan efek ekonomi di tingkat desa, apa yang disarankan untuk para kades Pak? Ya, kita strateginya Pak Sekda sudah menyusun beberapa dokumen anggaran yang barangkali ada bantuan ke desa, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan bantuan keuangan ke desa, ke kecamatan. Itu salah satu strategi untuk desa itu lebih berkreatif, berinovasi di dalam mengembangkan desanya. Maka tadi saya bilang tahun 2021 harus ada program yang bisa menumbuhkan perekonomian. Jadi pergerakan untuk menangani COVID jalan, tapi pertumbuhan ekonomi jalan. Karena kita terkontraksi, ekonomi kita akan turun drastis. Nah, itu supaya sama-sama simultan bergerak. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. The latest news updates and information.